Mendengar ucapan saudaranya ini, maka Raja Ismail langsung menyanggah, "Wahai saudaraku, sungguh aku tidak sakit gara-gara seorang wanita, tetapi aku sakit seperti ini gara-gara aku pernah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, kali ini saya ingin bercerita tentang keistimewaan dua sosok sahabat Nabi yang sangat terkenal, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Di mana kisah ini saya ambil dari buku atau kitab An-Nailul Hafiz fi Hikayatil Hadis, karya dari Imam As-Samarqandi. Teman-teman yang saya cintai, di dalam kitab ini diceritakan bahwa pada zaman dahulu ada seorang raja bernama Ismail. Raja Ismail ini, teman-teman, adalah seorang raja yang sangat tidak suka terhadap dua sahabat Nabi ini, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Saking tidak sukanya terhadap Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, Raja Ismail ini tidak segan-segan menampakkan ketidaksukaannya terhadap dua sahabat Nabi ini di hadapan orang banyak. Dia terang-terangan tidak menyukai Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sehingga apa yang terjadi akibat ketidaksukaannya ini, pada suatu malam Raja Ismail bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya ini, Raja Ismail bertemu dengan baginda Nabi yang di sana hadir juga para sahabat-sahabat beliau. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Di dalam mimpi ini, baginda Nabi bersabda di hadapan Raja Ismail. Apa sabda beliau? "Wahai Ismail, apakah yang kamu inginkan dari sahabat-sahabatku?" Demikian sabda baginda Nabi dengan suara yang lantang dan berwibawa. Begitu mendengar suara baginda Nabi yang lantang dan penuh wibawa itu, maka Raja Ismail pun ketakutan. Bahkan saking takutnya mendengar suara baginda Nabi itu, diceritakan di dalam kisah ini bahwa Raja Ismail ini sampai terbangun. Bahkan tidak sampai di sana, teman-teman. Raja Ismail ini saking takutnya, saking kagetnya dengan suara baginda Nabi yang lantang dan berwibawa itu, Raja Ismail ini sampai jatuh sakit. Dan sakitnya tidak sehari, 2 hari, atau seminggu, 2 minggu. Tetapi Raja Ismail ini mengalami sakit sampai 7 tahun lamanya. Setelah Raja Ismail ini mengalami sakit selama 7 tahun, salah seorang saudaranya bernama Nasir datang menjenguknya. Saudaranya yang bernama Nasir ini pun berkata kepada Raja Ismail, "Wahai saudaraku, engkau sudah mengalami sakit selama sekian tahun, bahkan sudah 7 tahun. Apakah sebenarnya yang terjadi padamu? Apakah engkau sakit gara-gara seorang wanita layaknya para raja-raja? Jika demikian, maka aku akan berusaha untuk mendapatkan wanita yang kamu cintai itu." Demikian kata Nasir kepada Raja Ismail. Mendengar ucapan saudaranya ini, maka Raja Ismail langsung menyanggah, "Wahai saudaraku, sungguh aku tidak sakit gara-gara seorang wanita, tetapi aku sakit seperti ini gara-gara aku pernah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW." Di dalam pertemuan itu, Raja Ismail menceritakan seluruh rangkaian mimpinya dari awal sampai akhir. Setelah saudaranya yang bernama Nasir ini mendengar seluruh rangkaian cerita dari Raja Ismail, maka dia berkata,
wahai sang raja, silahkan engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta maaf kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja engkau juga harus menghilangkan kebencian yang ada di hatimu terhadap para sahabat beliau. Mendengar nasihat dari saudaranya itu, Raja Ismail pun dengan lapang dada mengikuti saran nasihat dari saudaranya ini. Maka diceritakan di dalam kisah ini, teman-teman, Raja Ismail ini pun betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga tidak lupa meminta maaf kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga dengan sekuat tenaganya, dengan tulus ikhlas, dia berusaha menghilangkan seluruh rasa benci kepada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Apa yang terjadi setelah dia melakukan hal tersebut? Teman-teman, diceritakan di dalam kisah ini, tidak sampai 1 minggu jaraknya setelah dia melakukan pertaubatan itu, setelah dia meminta maaf, setelah dia menghilangkan rasa bencinya itu, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Ismail yang sudah 7 tahun lamanya dia mengalami sakit ini, dengan izin Allah dia disembuhkan dari penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai, demikian kisah tentang keistimewaan dari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ketika ada seorang raja yang membenci Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sang raja itu pun mengalami sakit bahkan sampai 7 tahun. Itu adalah bentuk teguran kepada orang yang menyimpan rasa benci di hatinya terhadap orang-orang mulia, yaitu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya cintai, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.